Inilah atraksi yang ditampilkan Jupiter Aerobic Team yang melakukan manuver-manuver ciamik di atas istana. 4 helikopter kolibri milik tim dinamik Pegasus TNI AU beberapa kali melakukan manuver break off dan Pegasus Cross di depan presiden dan masyarakat di istana. Bahkan keempat helikopter tersebut melakukan manuver menari Gemu Famir dengan diiringi lagu Gemu Famire. Goyangan tersebut tak hanya dinikmati oleh masyarakat yang hadir, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bahkan juga ikut asyik bergoyang. Suasana peringatan HUT ke-78 RI sangat terasa meriah saat seluruh pasukan upacara ikut bergoyang saat alunan musik didendangkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, ribuan masyarakat antusias menyaksikan pawai karnaval dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di alun-alun Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain memamerkan kendaraan hias beragam bentuk, Karnaval Lembang juga menampilkan pentas kesenian. Seperti inilah kemeriahan pawai karnaval yang digelar oleh masyarakat Lembang di Jalan Alun-Alun Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berbagai bentuk kendaraan dihias warga menjadi beragam rupa. Pawai karnaval menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia ini mengundang ribuan warga yang antusias memadati jalan pusat Lembang. Tidak hanya melibatkan 16 desa, karnaval ini juga diikuti oleh pelajar dari tingkat SD hingga SMA yang menampilkan pentas kesenian, budaya, hingga baju adat tradisional Indonesia. Meriahnya pawai kemerdekaan ini membuat arus lalu lintas mengalami kepadatan. Polisi pun memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Panorama guna mengurai kepadatan. Luar biasa hari ini, pesertanya mungkin lebih banyak dari tahun kemarin, biayanya Pak Camat ya. Tentu ini menjadi momentum kita untuk menguatkan lagi persatuan kesatuan kita, momentum kita untuk memperkuat gotong royong. Tadi saya sampaikan dengan gotong royong insya Allah berbagai permasalahan bisa kita atasi sama-sama. Pawai Karnaval Lembang diharapkan bisa menjadi agenda tahunan. Selain memberikan hiburan pada masyarakat, juga dapat menarik wisatawan untuk datang ke Lembang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengikuti aneka lomba di Kelurahan Manggarai. Sejumlah momen lucu terjadi saat perlombaan berlangsung. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sandiaga Uno memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia bersama warga RW 2 Kelurahan Manggarai, Jakarta. Dalam unggahannya di media sosial, Sandi menyebut bertemu dengan sahabat lama dan juga teman-teman dari komunitas disabilitas. Sandi menyunting video lucu momen saat peserta lomba bakiak terjatuh. Selain mengikuti lomba, Sandi juga memberikan modal usaha untuk disabilitas dan sembako murah. Ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78. Tadi sempat ikut balap bakiak bareng Pak RW, menang apa kalah? Menang. Kemeriahan lomba Agustusan di Sekadau, Kalimantan Barat diwarnai kecelakaan sore tadi. 5 warga patah tulang dan puluhan lainnya dibawa ke puskesmas setelah jembatan gantung putus. Diduga syarat dengan warga yang menonton perlombaan menangkap bebek di sungai. Bebetan kau ngang Mbak. Keceriaan warga di desa Mentuka, Kecamatan Nangan Taman, Kabupaten Sekadau berubah menjadi jeritan tragis. Warga yang tengah asik menyaksikan perlombaan menangkap bebek di sungai menjadi korban kecelakaan setelah jembatan gantung tiba-tiba putus hingga terjatuh ke dasar sungai. Sejumlah warga yang tengah seru mengikuti perlombaan dan menjadi penonton seketika menjadi korban. Warga yang selamat pun panik menyelamatkan 28 korban ke puskesmas terdekat. Di antara para korban, 5 diantaranya menderita patah tulang. Dugaan sementara jembatan gantung berbahan kayu dan seling baja ini putus karena tak kuat menahan beban akibat syarat dengan penonton. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia juga dirasakan warga Kalimalang. Mereka menggelar sejumlah perlombaan khas 17-an, mulai dari panjat pinang hingga pukul bantal.
Para peserta perlombaan tradisi 17-an yang digelar di aliran Kalimalang, Jakarta antusias. Para peserta nampak saat memanjat pinang yang licin menuju puncak hadiah. Para peserta yang gagal tercebur ke aliran Kalimalang dan kembali mencobanya. Para warga pun bersorak memberi dukungan kepada peserta. Tak hanya orang dewasa, peserta juga diikuti oleh anak-anak yang tak mau kalah dalam menunjukkan ketangkasannya. Selain lomba panjat pinang, lomba pukul bantal juga memeriahkan acara 17-an di Kalimalang. Lomba yang diikuti dewasa dan anak-anak dijadikan ajang silaturahmi sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga diramaikan warga negara asing. Di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali, puluhan wisatawan asing berbaur dengan warga setempat untuk mengikuti berbagai lomba khas 17-an, mulai dari makan kerupuk, gebuk bantal, hingga memasukkan paku ke dalam botol. Guyuran hujan pun nyatanya tidak menyurutkan semangat para wisatawan untuk meramaikan acara 17-an. Wisatawan asing pun tampak menikmati berbagai lomba yang jarang ditemui di negara asalnya. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, siswa SDN 05 Jatimakmur menggelar karnaval 17-an. Karnaval diisi dengan berkeliling kampung dengan membawa atribut khas 17-an dan menggunakan busana daerah. Selain itu, puluhan siswa juga bermain angklung, peserta terdiri dari kelas 1 hingga kelas 5 SD. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk salah satunya di KBRI Bangkok, Thailand, dan juga di daerah perbatasan langsung Timor Leste. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Bangkok, Thailand dilaksanakan di lapangan KBRI Bangkok yang dihadiri ratusan warga Indonesia dan juga warga Thailand. Peringatan tahun ini berbeda dari peringatan tahun lalu yang masih dibatasi protokol kesehatan COVID-19 dan masih menggunakan masker. Peserta upacara yang hadir juga beragam, mulai dari pimpinan dan staf KBRI, mahasiswa Indonesia dan siswa sekolah Indonesia yang menimba ilmu di Bangkok, WNI yang bekerja di Thailand, hingga atlet yang berlaga di Thailand. Tak ketinggalan wisatawan Indonesia yang tengah berlibur di Bangkok. Sejumlah pasukan dari Angkatan Darat dan Laut Kerajaan Thailand turut menjadi peserta upacara. Sudah mulai bebas karena Thailand sudah mulai leluasa setelah Oktober 2022. Jadi sekarang dengan suasana yang lebih nyaman, lebih enak, dengan peserta yang jauh lebih banyak dari tahun sebelum-sebelumnya. Sementara itu, ratusan nelayan di pesisir pantai Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menggelar upacara bendera merah putih di atas perahu di tengah laut di perairan Motaan, Desa Silawan, perbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Ratusan nelayan bersama keluarga mengikuti upacara dengan hikmat dan tenang di tengah laut. Upacara bendera ini merupakan yang pertama kali dilakukan di tengah laut. Selain itu juga diadakan upacara bendera di pinggir pantai yang diikuti oleh ribuan peserta anak-anak sekolah dan juga prajurit TNI Polri yang bertugas di wilayah perbatasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional e-sports bertajuk Ksatria Mahardika Student Championship 2023 yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Kejuaraan itu mempertandingkan Lokapala, game multiplayer online battle arena pertama buatan Indonesia. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo menghadiri kejuaraan Ksatria Mahardika Student Championship 2023 di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Dalam sambutannya, Angela yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini berharap ajang yang diikuti 5.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini dapat mendukung pengembangan intelektual properti game lokal serta mendongkrak pendapatan dari sektor game online. Kita sedang memfinalisasi Perpres game ini bersama-sama dengan semua kementerian dan lembaga. Untuk apa? Untuk kita bisa menguatkan ekosistem game Indonesia, ya, dan mempunyai keberpihakan terhadap pemain-pemain lokal. Ini penting sekali. Semoga bisa direalisasikan. Kapan, Pak Nio? September. Mudah-mudahan.
Pada kesempatan lain, Wamenparekraf bersama sejumlah menteri dan pejabat lainnya turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam peninjauan langsung kegiatan Raimuna Nasional ke-12 Gerakan Pramuka tahun 2023 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Mengusung tema Bangun Generasi Kita, Raimuna Nasional kali ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan antar suku dan budaya, meningkatkan jiwa nasionalisme, memperkenalkan keberagaman Indonesia, serta memperkuat rasa memiliki sesama anggota pramuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat kecil milik maskapai Jet Valet jatuh di Jalan Raya Elmina, Selangor, Malaysia. Otoritas tempat melaporkan 10 orang tewas dalam kecelakaan ini. Pesawat bermanifest 6 orang penumpang dan 2 awak berangkat dari Bandar Udara Internasional Langkawi pada pukul 14 waktu setempat menuju Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah. Pada pukul 14.51 waktu setempat, Menara Pengawas Lalu Lintas Udara Subang melihat asap dari lokasi kecelakaan. 10 korban meninggal, termasuk 2 pengendara yang melintas di jalan ini. Dari 10 korban, salah satu korban tewas pesawat jatuh adalah anggota Dewan Pelangai Pahang Malaysia, Johari Harun. Pemirsa, longsor di wilayah Himalaya India terekam kamera. Hujan lebat yang memicu banjir dan tanah longsor di Niniya telah menewaskan 72 orang. Sejumlah bangunan tiba-tiba ambruk dari sebuah tebing karena tergerus tanah longsor. Regu penyelamat kesulitan menghadapi medan yang berbukit dengan kondisi cuaca buruk. Mereka berupaya menyelamatkan korban yang tertimbun lumpur dan reruntuhan bangunan. BMKG India telah mengumumkan status darurat terkait hujan lebat yang masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Akses ratusan jalan terputus dan sekolah-sekolah di kota Shima terpaksa ditutup. Angkatan Laut India membantu proses evakuasi warga dari wilayah-wilayah rentan bencana. Hingga kini, lebih dari 2.000 orang dievakuasi menggunakan helikopter dan kapal motor ke pengungsian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. News Group terbesar segera hadir, tunggu Kamis 31 Agustus 2023. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa, merdeka.